Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai insan takwa, sebagai hamba Allah yang taat, tentunya yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah tercurah dan terlimpah dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Dan apabila kita menghitung nikmat-nikmat itu, tentulah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Untuk itu marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tercurah pada kita sekalian. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah, dan yang paling agung adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Sehingga siang hari ini hati kita dimampukan oleh Allah, kaki kita dituntun dan dilangkahkan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini, untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir kelak. Untuk itu saya ingin mengingatkan dan mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa ittiba, kita mencontoh apa yang telah Rasul kita laksanakan. Tentunya dengan semuanya itu insya Allah syafaatnya betul-betul dapat tercurah dan kita raih di yaumul akhir kelak. Amin. La haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya sebagai khotib saya ingin berwasiat khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Begitu juga sebaliknya, tentunya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi golongan hamba yang bertakwa, yang selamat di dunia wal akhirah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan berbahas siang hari ini saya akan menyampaikan tema tentang tuntunan mencapai hidup bahagia atau kebahagiaan hidup. Kita tahu di akhir zaman ini begitu kompleks permasalahan yang muncul. Tentunya kalau kita tidak melandasi diri dengan keimanan yang kuat, mustahil kebahagiaan itu dapat kita capai. Untuk itu marilah kita simak bersama, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wacana keilmuan kita dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba yang bahagia dan selamat hidup di dunia wal akhirah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan yang bahagia adalah cita-cita semua umat manusia sepanjang masa. Karena itu tidak heran lagi bahwa segala usaha, daya dan upaya seluruhnya diarahkan agar dapat mencapai hidup bahagia. Untuk itu marilah kita gunakan akal dan pikiran kita. Kita manfaatkan kesempatan dan kemampuan yang ada pada diri kita untuk mencari kebahagiaan dan mencapai kebahagiaan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran agama Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam rangka untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat ini, agama Islam telah banyak memberikan tuntunan-tuntunan praktis agar semua manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan-tuntunan tersebut antara lain, mari kita uraikan satu persatu, semoga ini bisa kita resap dan kita pahami makna-maknanya, sehingga paling tidak kita bisa tergambar bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Yang pertama, kita selalu bermuhasabah dan muraqabah dalam arti setiap tindakan, perilaku, dan perbuatan yang akan dikerjakan selalu dipertimbangkan, dipikir, diperhitungkan antara untung dan ruginya, salah atau benarnya, manfaat dan mudaratnya, maslahat dan mafsadahnya. Di samping dibarengi dengan perasaan dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu tidak akan pernah lepas dari pengamatan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bermuhasabah dan bermuraqabah tentu akan selalu berhati-hati dalam segala tindakan dan tingkah lakunya dalam hidup ini. Ia akan selalu berusaha mentaati segala tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selalu takut melanggar larangan-larangannya. Ia selalu tergetar hatinya karena takut melalaikan kewajiban-kewajibannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tergetar hatinya karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ia akan selalu selamat dalam hidupnya. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat,
dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut jelas dapat tersirat dan kita pahami bahwa di setiap diri insan hamba Allah ini diharapkan dan diwajibkan untuk bermuhasabah, untuk menilai diri sendiri apa yang telah dikerjakannya. Apalagi saat ini kita berada dalam bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Untuk itu mari kesempatan tahun baru ini kita gunakan untuk bermuhasabah. Apa yang kita lakukan di tahun yang lalu apabila masih ada yang kurang, mari segera kita perbaiki. Dan apabila sudah berjalan bagus, mari kita tingkatkan, tentunya dengan semangat ibadah yang tinggi dan selalu memohon petunjuk, bimbingan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian kita akan bisa mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia wal akhirah. Yang kedua yaitu selalu bersabar. Orang yang bersabar mempunyai keyakinan kuat bahwa setiap manusia hidup pasti mengalami cobaan dan ujian, baik berupa kehilangan harta benda, gagal dalam pekerjaan, maupun gagal dalam panen akibat serangan hama, rasa sakit, kematian secara keluarga, dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua cobaan dan ujian hidup pasti dapat membuat hati resah dan sedih. Akan tetapi sebagai orang yang beriman, semuanya itu hendaknya dihadapi dan disikapi dengan kesabaran. Dalam arti tahan uji, tidak mudah putus asa, serta bertekad untuk mengatasi kesulitan dengan penuh keyakinan bahwa setiap cobaan dan ujian pasti membawa hikmah. Dan bila kita berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan datang pertolongan Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dalam mencapai tujuanmu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam berusaha untuk mencapai cita-cita, hendaklah dapat menahan dorongan hawa nafsu yang selalu ingin terburu-buru, tetapi hendaknya diawali dengan sabar, dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat dan zikrullah. Dengan demikian insya Allah kesabaran ini akan dapat menghantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah insya Allah. Yang ketiga ialah selalu bertawakal. Tawakal dalam arti selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi usaha dan doa dalam menghadapi semua persoalan hidup. Tawakal ini merupakan ciri orang mukmin dan sekaligus bukti orang yang bertakwa. Bahkan masalah ini pernah ditegaskan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam dan nasihatnya, hai putraku, bukti takwa seorang ada tiga, yaitu yang pertama, bertawakal secara baik dalam menempuh suatu yang belum tercapai. Yang kedua, lega hati apa yang telah terlaksana terjadi pada dirinya. Yang ketiga, sabar dengan lepasnya sesuatu yang telah diraih atau dipegang tanganmu. Sikap tawakal seorang mukmin ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 12 yang artinya, mengapa kamu tidak akan bertakwa kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Semoga Allah selalu memberikan bimbingan pada kita sekalian. Semoga kita selalu ditunjukkan jalan-jalan untuk menuju kebahagiaan hidup yang hakiki. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan untuk yang keempat, yaitu selalu membelanjakan sebagian rezeki yang diperoleh pada jalan Allah, yakni untuk menolong fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, membangun sarana pendidikan, pembangunan masjid, dan kepentingan umum lainnya. Dengan jalan inilah akan dapat menambah keberkahan dalam hidup, dan keberkahan dalam hidup adalah merupakan salah satu unsur kebahagiaan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Jamaah rahimakumullah, keempat macam tuntunan ini baru sebagian yang paling tidak yang harus kita laksanakan untuk memperoleh dan mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, yaitu selalu bermuhasabah dan muraqabah, sabar, tawakal, dan selalu membelanjakan sebagian rezekinya untuk kepentingan agama Allah. Dengan melaksanakan keempat macam tuntunan ini dalam kehidupan sehari-hari akan dapat menumbuhkan keteguhan hati, ketenangan, keberanian, dan membuahkan nilai-nilai rohaniah yang terpuji dan tercermin dalam amal soleh dan setiap tindakan dan tingkah laku kita, sehingga pada akhirnya akan dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yang abadi baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 58 maupun 59 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Selanjutnya, marilah kita selalu berdoa dan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar keempat tuntunan ini selalu mewarnai dalam segala tindakan dan tingkah laku kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan abadi baik di dunia maupun di akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum warhambat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa
baghina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.